Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Redep. Latar belakang berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Redep. Kabupaten Berau sebagai daerah kesultanan, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliuk. Kedua kerajaan ini masing-masing mempunyai rat agama, yang merupakan suatu bagian yang tidak lepas dari kesultanan ini. Muhammad Rais, salah seorang sesepuh masyarakat di Gunung Tabur, mengatakan bahwa Kesultanan Gunung Tabur adalah kerajaan Islam. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi bayat kerajaan yang mengatakan, Patik Baraja Anadika, yang artinya saya tunduk di bawah tuanku berhukumkan hukum syara. Hukum syara inilah yang menjadi landasan kerajaan tersebut yang dikenal dengan nama Amas Pamatang. Semua peraturan dan riwayat serta silsilah kerajaan ditulis dalam sebuah kitab yang bernama Tarsilah, yang bertuliskan dengan huruf Arab. Pengadilan Agama masa pemerintahan Swapraja. Pengadilan agama yang dulunya disebut Rat Agama, setelah bergabung dengan pemerintahan Swapraja disebut Kutlil Kutlut. Penggabungan ini dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Pada waktu itu Kutlil Kutlut mempunyai yurisdiksi yang meliputi Bulungan dan Berau yang berada di bawah Residen Tarakan. Pada waktu itu pula Kutlil Kutlut ini nampak seolah-olah sebagai pengadilan bandingan kerajaan. Sebab pada waktu itu jarang didapatkan oleh orang untuk menuntut haknya terkecuali jika terjadi masalah atau perkara-perkara yang cukup berat di kalangan masyarakat, haruslah mereka menuntut keadilan tersebut. Pada waktu Kutlilnya adalah H. Abdullah, orang tua dari Bapak Zarkasi, dan anggota-anggotanya adalah A. Bapak Soleh Mahfud dari Tanjung Redep, B. Bapak Imam Kajang dari Gunung Tabur, C. Dan panitera adalah dari Ajut Jaksa setempat. Pengadilan agama pada masa Negara Kesatuan, yaitu pada tanggal 3 Agustus tahun 1957 dibuat surat pernyataan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bersama dengan Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Berau. Surat tersebut bernomor 350/3A2 yang isinya sebagai berikut. Mengganti Mahkamah Islam dengan Pengadilan Agama sebagai ketentuan bahwa pegawai yang lama harus menjalankan kewajibannya dan menunggu pengangkatan mereka yang resmi dari yang berwenang. B. Semua imam, khotib dan bilal di seluruh Kabupaten Berau diperintahkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan di daerah mereka masing-masing. Kemudian menjalankan instruksi dari Kantor Urusan Agama. C. Pencabutan dan pengangkatan kembali para khotib dan bilal yang selanjutnya akan dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau. Dalam generasi selanjutnya tenaga-tenaga pengadilan agama pada waktu itu banyak yang pensiun. Maka untuk menghindari kekosongan pengadilan agama secara darurat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau, besok harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1958 pukul 9 pagi diresmikan oleh beliau yang beranggotakan M. Yusuf Junaidi menjabat sebagai Ketua, A.N. Zarkasi sebagai Panitera, Soleh Mahfud sebagai anggota, M. Asyari Sukri sebagai anggota, Maksum sebagai anggota, M.A. Junaidi sebagai anggota. Telah terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1958. Ternyata Pengadilan Agama Syariah Tanjung Redep disiapkan segala sesuatunya, terutama masalah perkantorannya, meskipun masih sangat terbatas sekali. Maka pada tanggal 10 Oktober tahun 1957 Kepala Inspektorat di Banjarmasin yang pada waktu itu dijabat oleh Haji Sulaiman
J yang menugaskan Bapak HM Yusuf Junaidi kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau untuk mengadakan persiapan yang berhubungan dengan pendirian Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redep yang lebih baik. Pengadilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan munculnya undang-undang ini dan peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 barulah Pengadilan Agama Tanjung Redep dapat menggembirakan karena mempunyai perkembangan yang cukup baik.